Pasal 1 Tahun 2018 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah secara Elektronik. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita cari tahu bersama pengertian pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pajak daerah merupakan salah satu instrumen pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak daerah saat ini masih dilakukan secara konvensional, sehingga diperlukan pemanfaatan teknologi untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan pelayanan masyarakat sebagai perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Untuk itu, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang sistem penerimaan pajak daerah secara elektronik. Ruang lingkup sistem elektronik dalam pemungutan pajak ini meliputi 1. Pembayaran dan penyetoran pajak. 2. Pelaporan transaksi. 3. Pelaporan transaksi surat pemberitahuan pajak daerah. 4. Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak. Dan yang kelima, perizinan terintegrasi dengan pajak. Melalui Perda Nomor 1 Tahun 2018 ini, jenis pajak yang dapat dihubungkan dengan sistem elektronik dalam pelaporan transaksi ialah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Peraturan daerah ini ditetapkan pada tanggal 9 Februari tahun 2018 dan mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018. Dalam ketentuan tersebut, terdapat 4 tujuan penerapan sistem online terhadap pajak daerah, antara lain 1. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. 2. Meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak dapat ditingkatkan. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah. Dan yang keempat, memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut teori Merrill S. Grindel 1980 dalam Subarsono 2015, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup 1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Kedua, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran. Ketiga, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Dan yang keempat, apakah letak sebuah program sudah tepat. Sedangkan variabel lingkungan implementasi kebijakan mencakup 1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kedua, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa. 3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Jika dikaitkan dengan teori Merrill S. Grindel,
masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah. Serta dalam kebijakan ini, masyarakat dapat merasakan manfaat karena adanya transparansi serta percepatan penyampaian data dan informasi pajak. Sedangkan dari variabel lingkungan implementasi, pemerintah daerah Kota Tomohon serta badan-badan terkait berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak sebagai target sasaran dalam pelaksanaan sistem elektronik pelaporan transaksi serta melakukan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila terjadi malfungsi pada alat atau sistem yang mendukung proses pelaporan transaksi secara elektronik. Seperti yang diungkapkan Wali Kota Tomohon dalam sosialisasi penerapan peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah di Aula Karya Indah Kaskasen pada Kamis 5 Juli 2018 lalu bahwa pada tahun 2017 lalu telah dilewati beberapa tahapan dalam penyusunan beberapa peraturan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah. Bahkan pemerintah Kota Tomohon sudah melakukan pembahasan bersama pihak legislatif serta evaluasi dari pihak pemerintah Sulawesi Utara dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga peraturan ini dapat diterapkan. Wali Kota Tomohon juga mengatakan bahwa penyusunan regulasi pajak dan retribusi daerah ini merupakan kewenangan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan